else could I want? What else could I need? There's one thing I ask for, one thing I seek, to dwell in your presence, to look on your face. You flood my awareness as I lean into grace. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernahkah aspirasi kita di gereja lokal kita ditolak, dicuekin gembala, atau kita kecewa sampai pindah mencari gereja yang lebih nyaman? Namun saya ingin katakan, tetaplah tertanam di gereja lokalmu. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, benih bertumbuh tanpa diketahui orang. Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar. Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah, ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur, kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur.
Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat. Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat diremukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita. Mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam, dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bangkit berdiri sama-sama saudara. Haleluya. Jangan lupa bilang kanan kiri, katakan Jesus love you. Jesus bless you. Tuhan mengasihi dan memberkati setiap kita di tempat ini. Tepuk tangannya mana orang-orang yang disayang Tuhan, dikasihi Tuhan. Kurang rame, katakan haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ayo sama-sama katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud. Keinginan kami hanya ada di hadirat dan terus menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Hanya untuk menyembah. Kami bersyukur, bersuka cita di Minggu Pentakosta ini kami bisa berkumpul bersama-sama, meresponi panggilan Tuhan untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Dan hanya itulah yang kami ingini, selalu ada bersama dengan Tuhan. Lawat kami di hadirat-Mu, biar perjumpaan yang otentik terjadi atas kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dan melingkupi setiap kami. Roh Kudus memenuhi dan kuasai setiap kami, supaya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Rancangan Tuhan yang dikenapi, bukan rancangan kami. Nyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami, dengan kuasa-Mu yang ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami bersyukur, bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan saudara. Kami bersuka cita ada di hadirat-Mu, menghampiri tahta kasih karunia dengan takut dan gentar akan Tuhan. Engkau segala-galanya buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo sama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan.
di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami merindu-rindukan-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya terima kasih ya Tuhan. Ayo jemaat Tuhan sendiri katakan, masuk dengan korban pujian. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan. Amin. Ku nampak
kesulitan apapun yang kami sedang alami, di dalam kondisi apapun ya Tuhan, kami tetap menyembah-Mu, kami cari wajah-Mu. Hadir ya Tuhan. Ya Rama Shantaralamo, Engkau kekuatan dan perisai, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Allahku, ku percaya padamu. Oh ya Ranamo, ya Rama Shantaranamo, ya Ralabaralabaralaba. Biar di minggu Pentakosta, minggu Roh Kudus dicurahkan, curahkan atas kami Roh-Mu ya Tuhan. Oh, di mana ada Roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Oh, biara nama ya Ramo, penuhi ya Tuhan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami merindu-rindukan Roh Kudus tercurah. Biar hadirat-Mu mengubahkan hidup kami, memberikan kekuatan bagi yang susah, memberikan penghiburan bagi yang lemah. Haleluya. Biarlah namamu, biarlah nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan di hadirat-Mu ya Tuhan, ya Rama Yesus. Ya penuhi dengan kasih, penuhi dengan urapan, penuhi dengan Roh Kudus. Ya Rama Shantaralaba. Oh ya Ramo, ya Rama ya Ramo. Overflow, Holy Spirit, overflow, Holy Spirit, overflow. Ya Rama Shantaranamo, your love, your grace, your power. Ya Rama Shantaranamo. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, overflow, overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surround, overflow, overflow, overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love, you're the reason we came to encounter your love, oh God. Your love surround. Sing it again. Overflow in this place. Ya Tuhan,
your presence. Your kingdom come and your will be done here as in heaven. Spirit of God, Spirit of God, fall rest on us. We need. Kami membutuhkan-Mu, Allah Roh Kudus. Oh, your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, Spirit of God, penuhi kami ya Roh Kudus, sebab Engkaulah kekuatan, penghiburan di tengah badai ya Tuhan. Oh, yeah. Sing it again. Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God, fall rest on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall rest on us. We need, hallelujah, your kingdom. Ayo semua bangkit berdiri, come on sing overflow. Overflow in this place. Fill our heart with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love. Sing it again, overflow. Holy Spirit, overflow. Amen. Oh ya Rama Shanda Karanamo. Spirit of God, Spirit of God, fall rest on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Ay sembah Dia. Ora la mata karalamo, ora la bara 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 la mo. Holy Spirit, kuyara namo. Sini biara la bara la bara la ba. Ayo angkat wajah dan kedua tanganmu. Sembah Tuhan, nanti-nantikan, nanti-nantikan Roh Kudus tercurah lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Oh, kami perlu Kau. We need you, Holy Spirit. Huri biara namanya namo. Biara la bara la bara la bara la ba. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk melewati badai. Ora la bara la bara la bara la bara la ba. Untuk berjalan di tengah gelombang. Hiara la bara la bara la ba. Untuk melewati setiap pergumulan, setiap masalah, setiap apapun. Hiara la bara la ba yang sedang terjadi di hidup kami. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Roh Kudus, kami perlu Kau.
berseru sama Tuhan. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Kami gak bisa jalan sendirian tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Oramaya Shando, Oramaya Se, Yaralabaralabaramaya Shandaramo. Hallelujah, Hallelujah. Spirit of God, Spirit of God, pour on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here and. Ayo coba Tuhan katakan, come on. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come and your will be done here as in heaven. One more time, come on. Spirit, your kingdom come. Be done here as. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Curahkan lebih lagi atas kami. Kami perlu Kau ya Roh Kudus. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Ayo masing-masing bilang sama Roh Kudus. Katakan, kami perlu Engkau Roh Kudus. Tinggal dalam kami Roh Kudus. Kuasai kami Roh Kudus. Hinaralabaralabaralabaya shandaralabaralabarala. Hinaralamaya shandaralabaralabaralabaralaba. Angkat kedua tangan saudara. Ayo semua yang sudah berbahasa roh saudara. Ayo doa, 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 doa. Yang belum berbahasa roh, minta dibaptis Roh Kudus hari ini. Jangan malu, bilang sama Roh Kudus, aku mau dibaptis Roh Kudus. Ora lama shandara labo, hiara nama shande. Ora lama ya shandara labo, ora lama ya shande hiara namo. Hiara labara laba, ura labara 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 laba. Bulu yang terkulai tidak dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan yang jadi kekuatan atas kita. Tuhan dia penolong dalam hidup kita. Dia yang berjalan di depanmu. Dia yang memegang tanganmu. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya. Hanya nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau yang berkuasa atas hidup kami. Yang
Yesus Tuhan. Ayo terus jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu yuk. Muliakan Dia, agungkan namanya. Come on. Dimuliakan, oh, ditinggikan Yesus. Dia Raja atas kita, berdaulat, kehendaknya yang jadi. Jemaat saja, saudara sendiri, Hosana. Let our King, let our King be lifted up. Hosana. Sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Dan Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Senayan City, mana sorak-sorannya buat Tuhan. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Kita nyanyi pakai bahasa saudara. Amin. Ku bersyukur, katakan. Ku bersyukur untuk semua yang Kau perbuat. Aku penuh syukur.
semua yang kau berbuat. Aku penuh sukacita karena engkau ku bersuka. Terpujilah engkau Tuhan, sebab engkau baik, sebab engkau baik. Aku penuh sukacita karena engkau ku bersuka. Sampai mujizat nyata terjadi, ku nyanyikan pujianku. Sampai mujizat nyata terjadi, ku nyanyikan pujianku. Sampai mujizat nyata terjadi, ku nyanyikan pujianku. Sampai mujizat nyata terjadi. Tepuk tangan Senayan City, come on! Na 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 na. Lebih keras. Hey, let's go. Ku bersyukur untuk semua yang kau berbuat. Aku penuh sukacita karena engkau ku bersuka. Mujizatnya dinyatakan atas kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan, dan di mana ada Roh Allah di situ terjadi kemerdekaan. Terjadi kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat di atas kita dinyatakan. Tepuk tangan yang percaya bagi Tuhan. Haleluya. Mengaliri kuasa-Mu atas kami ya Tuhan. Saat ini, di tempat ini, haleluya. Thank you Lord. Oh, sing it louder. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, come on, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa, bersama dengan Tuhan. Haleluya. Engkau takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi, ajaib, ajaib. Roh Kudus, Roh Kudus. Hey, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat.
terjadi, mengalir. Nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasamu. Nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban tepuk tangan sama-sama Senin City, come on. Keajaiban Tuhan terjadi atas kita sekarang di tempat ini. Yang percaya katakan yeay. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan. Ayo sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap bakar, naikkan pujian, mujizat terjadi. Ayo jemaat Tuhan sendiri katakan, bakar kami dengan api Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Naikkan sekali lagi sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, naikkan pujian, mujizat terjadi. Hey, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa. Nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Kami percaya, keajaiban sedang terjadi di tempat ini ya Tuhan. Yang percaya sorakan haleluya. Kami percaya keajaiban Tuhan sedang dinyatakan atas kami. Mengalir di hadirat-Mu, mengalir dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus menanti-nantikan-Mu dan terus merindu-rindukan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, penuhiku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita sama-sama katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus
rasakan Engkau, ku rindu selalu. Hadir ya Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhi, mengalir, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuh. Ayo semua berbahasa roh saudara, sembah Tuhan. Orala mata karala barala 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 bu, syarala baya syadara barala 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 ba. Mengalir Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Yarala barala barala ba. Kami menanti-nantikan-Mu, kami merindu-rindukan-Mu ya Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku. Oh haleluya. Urababa shege balarababa raba. Haleluya. Kolorabata kaba shege dalarababa. Haleluya. Haleluya. Koralarabata kaba shege dalarababa. Dalarababa tuku balarababa. Kinalarabatu kurabasha kabalarababa. Delarabatu kubasha kabalarabata kabaya. Ikalarabatu kurabasha baba balarabanu kubalarababa. Balarabanu kubalarababa. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan berbicaralah kepada tiap pribadi kami ya Bapa. Sehingga bukan hamba-Mu yang akan berbicara, bukan keinginanku Tuhan, tapi keinginan-Mu ya Bapa. Semua hari ini agenda Tuhan yang bekerja. Dari mulai kami menyembah Tuhan, menaikkan pujian, tarian kami Tuhan, peralatan yang kami miliki, kami hadir di tempat ini, biar agendanya Tuhan terjadi, bukan agenda kami. Bukan yang kami harapkan, tapi apa yang Tuhan harapkan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau tetap bekerja di tempat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Beberapa di antara kami sedang mengalami kekeringan secara rohani, kehilangan tujuan, karena merasa kalah, merasa gak sanggup Tuhan.
Hari ini Tuhan, Engkau tetap yang terbaik dalam hidup kami. Engkau dapat melakukan lebih besar Tuhan, jauh lebih besar. Pencobaan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan urapi Tuhan. Mari Roh Kudus. Untuk beberapa waktu ini terus Roh Kudus berbicara. Mari urapanmu turun bagi kami Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Buat apapun yang kami alami Tuhan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Oh, kami percaya di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku Engkau yang rindu pertolongan Tuhan, engkau yang merasa Tuhan sama hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus terlebih besar. Engkau yang perlu pertolongan Tuhan, engkau yang mungkin datang dengan sakit penyakitmu, engkau yang merasa bimbang, ragu. Yesus, Yesus. Orabataka pasyakalarara baba, kukalarabatu komoyoloraba, shakababa baba lararararara. Oh, Yesus terlebih besar. Amin, 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 amin. Di dalamku selama-lamanya. Siang hari ini ada di antara minggu ini sedang mengalami kehilangan. Ada di antara engkau yang merasa sudah mulai jauh dengan pasangan dan keluargamu. Hari ini engkau datang dengan kesulitan yang Tuhan, ini salahku Tuhan. Tapi boleh enggak Tuhan tolong? Dan di antara engkau yang berdoa buat sakit penyakitmu, anakmu sedang dalam pergumulan. Ada benda yang kau miliki dan hilang, dan damai sejahteramu hilang di sana. Tapi dengar baik-baik. Yesus tahu, Allah Roh Kudus bekerja. Tapi dia tidak mau engkau kehilangan damai sejahtera. Engkau kehilangan mujizat dan pertolongan Tuhan. Ada yang merasa dihambat apa yang kau kerjakan. Ada orang-orang yang berusaha menghambat engkau dan kau ngerasa Tuhan aku lelah dengan keadaan ini Tuhan. Tapi siang hari ini Tuhan melawat hidupmu. Allah Roh Kudus bekerja atasmu. Engkau yang perlu pertolongan Tuhan, mari angkat tanganmu. Engkau yang sedang sakit, taruh tangan kanan di dadamu. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang sakit Tuhan jamah, yang sedang dalam pergumulan Tuhan topang hari ini. Yesus, Tuhan Yesus, 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 jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih besar.
terjadi. Bagian pinggangmu dijamah oleh Tuhan, lututmu yang nyeri, bagian organ dalammu yang sedang dalam pergumulan. Kau habis MCU, kau ketakutan dengan beritanya. Kira larapata shege balarababa, kalau rababa teke kalarababa, nohi kakalarabato kobosegi, shagababa balarababa. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan sedang terjadi. Allah sedang bekerja, sedang bekerja, Dia sedang bekerja. Aku yang sedang berdoa dengan keuanganmu. Ada terobosan finansial yang Tuhan sedang kerjakan. Dia akan berikan hikmat buat engkau. Oh, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman, percaya Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalammu. Anakmu dijamah oleh Tuhan, anakmu dipulihkan oleh Tuhan. Kau jangan bimbang, jangan berdua hati, jangan bimbang, jangan berdua hati. Tuhan sedang kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan bimbang, jangan bimbang. Ulah rabatas oh, ini bukan tontonan. Ini bukan tontonan, tapi tuntunan Tuhan sedang terjadi buat engkau hari ini. Sebab di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu sedang ditunjukkan. Yesus lebih besar. Mujizat sedang turun. Suami istri kau dipulihkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalamku, di dalamku, Yesus, Yesus terlebih besar. Amin, amin. Ya, di dalamku, di dalamku, selamalah, dan di dalam hidup kami, Engkau yang terbesar, Engkau yang mengerjakan. Di dalamku, selama-lamanya. Di dalamku, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ada saudara yang datang ke tempat ini minta tanda dari Tuhan cukup lama. Dan Tuhan sudah bilang, cukup tandanya. Saatnya kau jalan, saatnya kau bergerak, saatnya kau maju. Tandanya sudah jelas, tandanya sudah cukup. Tapi kau terus minta tanda sama Tuhan, tapi sebenarnya kau takut untuk memulainya. Sudah waktunya berjalan, sudah waktunya melangkah, sudah waktunya bergerak. Jangan tunggu tanda lagi. Sudah tandanya diberikan oleh Tuhan. Tuhan urapi perkataan firman, jamah hidup kami, kebenaran dimeteraikan Roh Kudus. Mari jamah setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Biar perkataan daripada Tuhan turun memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dan firman Tuhan siang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam nama Tuhan, saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, senang sekali kita bisa berjumpa di rumah Tuhan secara onsite, saudara ya. Pasti akan berbeda ketika online dengan onsite, kita bisa merasakan suasana, kita bisa merasakan kedekatan, kita bisa menikmati penyembahan sahabat kita, menjamah hidup kita juga, saudara ya. Nah, dalam kekristenan kita, saudara ya, maka Kisah Para Rasul pasal 2 menjadi menarik sekali karena muncul lawatan yang berbeda yang membentuk gereja pertama di Kisah Para Rasul, yang kemudian dikatakan bahwa
Ketika Roh Kudus turun seperti lidah api, ada angin dan kemudian muncullah baptisan Roh Kudus yang pertama. Ada 5 kali kisah para rasul sedang menunjukkan tentang baptisan Roh Kudus dan menjadi kemudian pergerakan gereja pertama. Itu muncul saudara. Nah kemudian sebelum itu peristiwa itu ketika Yesus naik ke surga, tunggu. Maka ada doa 10 hari. Kemudian biasanya dalam gereja Pentakosta ada doa 10 hari. Dan hari ini merupakan hari terakhir. Tidak bermaksud supaya Roh Kudus dicurahkan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan pada waktu peristiwa kisah para rasul. Tapi memperingati, mengingatkan kita kembali, merefresh. Dan saya berdoa hari ini di hari Pentakosta, Bapak Ibu akan menikmati lawatan yang baru. Amin. Itulah kenapa tema kita hari ini adalah mengenal pribadi sang penghibur. Itu kita akan bicara saudara ya. Nah kita akan membaca firman Tuhan saat siang hari ini. Ayatnya masih sama tapi kita akan membuat angle yang sedikit agak berbeda Bapak Saudara ya. Mari kita menjadi pribadi yang mengenal pribadi sang penghibur. Next. Haleluya. Mari kita akan membaca di dalam sama ayatnya kisah Yohanes pasal 14 sesuai dengan janji Tuhan kepada orang-orang percaya hari itu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, mari kita akan baca bersama-sama bersuara. Firman Tuhan yang saya percaya kalau kita cuman mendengar tapi tidak bersuara itu kalau dalam bahasa kami pendidik supaya orang itu yang baca dengan bersuara ingatnya bisa lebih lama. Begitu ya. Nah kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan ini menarik sebenarnya, sangat menarik. Yesus waktu naik ke surga menjanjikan sesuatu yang paling menarik yang tidak mungkin manusia bisa alami. Kalau Yesus tidak naik ke surga maka kita kesulitan. Kita mengenal Kristus agak susah saudara ya. Nah waktu Yesus naik ke surga maka Roh Kudus dicurahkan. Itu yang menjadi menarik. Nah apa yang kita akan pelajari dari ayat firman Tuhan ini saudara ya. Next. Nah Bapak Ibu pelajaran yang paling menarik adalah ternyata kekristenan bukanlah agama yang biasa. Kekristenan bukanlah cuma seperangkat peraturan-peraturan agama begitu ya. Gereja bisa berkembang dengan 4 hal. Sekali lagi gereja bisa berkembang lewat 4 hal sudah dibuktikan. 1, karena gereja itu banyak orang pintar. Jadi bisa kelola. Berikutnya karena gereja itu good management. Gereja bisa bertumbuh. Berikutnya lagi gereja bisa berkembang karena banyak uang. Dan yang terakhir gereja bisa bertumbuh karena banyak orang kreatif. Tapi maaf ini bisa berantakan kalau tanpa Roh Kudus. Amin. Oh gereja banyak duit, oh bisa. Datengin orang gampang, setiap kali saudara hadir kasih emas antam 1 gram, semua cuma datang. Tapi siapa yang mau ngasih itu persoalannya saudara ya. Dan betul gak saudara ya? Oh gereja kreatif. 1 kali mungkin kita perlu pakai lampu yang ajeb, kasih tengah saudara ya. Wah maka para ajebers akan datang ke tempat ini, haleluya saudara ya. Karena gerejanya kelap-kelip keren banget. 1 kali kita pemain drum mungkin tetap ada semua ada ditambah DJ di sini. Wah, adik. Waduh. Maka saya percaya kita bangku semua keluar, nggak ada bangku, semua nari di atas. Haleluya. Ampun DJ. Wah, keren saudara ya. Gereja kreatif. Tapi maafkan kalau tanpa Roh Kudus itu persoalan. Amin. Oh gereja perlu Roh Kudus, tapi kadang-kadang gereja sendiri kita nggak mengenal Roh Kudus. Nah itu persoalannya Bapak Saudara. Nah hari ini kalau kita baca, ayat yang kita baca saudara. Pertama dia menyertai kita selama-lamanya. Karena Roh Kuduslah kita menerima penyertaan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Karena Roh Kudus, gereja nggak bisa nyertai saudara, pastor Billy nggak bisa nyertai saudara, koordinator nggak bisa nyertai saudara, pendeta nggak bisa sertai saudara. Tapi Roh Kudus sertai saudara. Amin. Berikutnya lagi dia tidak hanya menyertai, tetapi kalau kita perhatikan dia juga tinggal dalam kita. Itu menarik. Dia bisa mendrive hidup kita, dia bisa mengarahkan, dia bisa berbicara, dia bisa menuntun. Itu yang berbeda dengan kepercayaan lain. Roh Kudus hadir untuk memberitahu saudara. Dunia tidak mengenal, dunia nggak tahu tentang Roh Kudus. Kita tahu ada Roh Kudus. Amin. Kita suruh ngapal ayat firman Tuhan, tidak semua orang bisa. Tapi Roh Kudus bisa bicara di hati saudara. Waktu kamu mulai nipu, Roh Kudus mulai ngomong, loh kok bisa nipu lagi kamu? Waktu scroll dan mulai scrollnya salah, yang dilihat mulai salah, Roh Kudus bisa ngomong. Sorry.
Waktu Anda mulai bekerja, mulai marah dalam pekerjaan saudara, mulai berhenti bekerja, menyerah rasanya, Roh Kudus bisa ngomong. Nah ini menarik, Roh Kudus tinggal dengan kita. Roh Kudus memimpin, dia mendrive hidup kita. Karena kenapa? Rancangan masa depan cerah, penuh pengharapan diberikan bagi Anda dengan saya yang mengasihi Tuhan. Gimana sampai pada rancangan masa depan cerah? Kita gak pernah tahu, tapi Roh Kudus tahu. Amin. Roh Kudus tahu. Waktu Yusuf dapat mimpi akan menjadi pemimpin, jadi luar biasa. Dia tidak tahu masa depan, dia tidak ngerti. Tapi ketika saya percaya Roh Kudus memenuhi hidup Yusuf, saudara ya, waktu dia dijatuhkan oleh kakaknya, kemudian dijatuhkan dalam perbudakan, dijatuhkan dalam narapidana, pada akhirnya rancangan Tuhan dia tahu. Waktu saudara-saudara datang berkata, Sub, kami salah Sub, ampuni kami. Dia sadar, no, gak ada yang salah dengan kamu. Tapi ada rancangan Tuhan yang besar. Apa rancangannya? Memelihara hidup keluarga kita. Loh, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, di drive hidupnya. Dipimpin, walaupun kelihatannya jatuh bangun aku mengejarmu. Dan berakhir di Januari, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Mungkin dia jatuh, tapi di drive oleh Roh Kudus. Amin. Mungkin orang coba jatuhkan saudara, orang halangi saudara, promosimu dibatalkan, komisimu diambil, tapi Roh Kudus drive hidup saudara untuk tetap sesuai dengan rancangan masa depan cerah penuh pengharapan. Amin. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, dia memberi kuasa untuk berkenan kepada Allah. Karena kita gak bisa, dosa membuat kita suka melukai Tuhan. Tapi Roh Kudus memampukan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Beda cara hidup kita. Nah mari kita akan melihat secara cepat siapa Roh Kudus, saudara. Next. Sekali lagi kalau bicara Roh Kudus, dia adalah pribadi. Dia bukan tenaga ahli, dia bukan cuman kuasa, tapi dia adalah Allah sendiri. Ya sepakat katakan amin. Kenapa dia disebut pribadi? Karena dia bisa dilukai. Dia bisa dikecewakan. Dia bisa membuat ditolak, dia bisa dihujat katanya. Roh Kudus bisa kehendaknya bisa kita tolak begitu ya. Ayolah sudah lepasin pengampunan. Gak bisa dong, dia tuh orang kayak gitu. Ayolah berdamai, gak bisa dong dia dulu. Itu tuh Roh Kudus mungkin bicara sama kita. Itulah kenapa dia pribadi. Karena kenapa? Bisa ditolak. Bisa tidak disepakati. Dia pribadi. Tapi dengar baik-baik. Dia juga Allah. Karena dia Allah, dia 3 atribut utama Allah. Selain kekudusan dan kasihnya. Tapi ada omnipotent, omniscient, omnipresent. Omni berarti maha. Dia itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Dia juga bagian ketika menciptakan bumi. Dia juga memelihara langit dan bumi hari ini. Tapi dia juga memelihara keselamatan dalam hidup saudara. Oh dia Allah yang penuh kuasa. Dia sanggup mengerjakan sebenarnya. Bekerja yang ajaib sebenarnya. Satu kali teman saya di sebuah kedai atau ya kedai istilahnya kedai. Nyanyi tadi ya. Ku bersyukur Bapa. Nyanyi di tempat makan. Lagi pengen aja ya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Tiba-tiba saudara ya. Ada bapak di belakang. Kan nyanyi terus ya. Ku bersyukur. Bapaknya nangis. Loh kenapa bisa nangis saudara? Kaget saudara. Terus kemudian bapaknya datang. Pak Kristen dia. Iya. Saya udah bertahun-tahun gak jadi Kristen. Lupa Tuhan. Waktu bapak nyanyi itu saya disentuh. Iya nih saya ini anak Tuhan sebenarnya. Tapi hidup saya bejat Pak. Hidup saya gak bener Pak. Bapak nyanyi lawatan Tuhan turun. Minta didoakan saudara. Loh Roh Kudus itu bekerja. Betul gak saudara? Waktu dia nyanyi begitu didoakan. Setelah saya doakan ada ibu-ibu juga nangis. Datang lagi ke tempat meja. Loh kenapa Bu? Pak saya itu sakit hati. Saya dicerai, ditinggalin sama suami saya. Saya udah lari dari rumah saya. Semuanya Pak. Hampir 20 tahun saya keluar dari tempat saya. Tapi waktu dengar lagu itu juga pengen Pak. Dilawat Tuhan lagi. Doain. Yang mengagetkan begitu mau pulang. Pemilik kedainya minta didoain. Lupa jadi Kristen rupanya. Udah kelamaan gak jadi Kristen dulu ya. Tapi di zaman Tuhan. Roh Kudus itu karena dia Allah. Dia bekerja dengan cara yang ajaib. Yang kita gak pernah tahu. Dia maha hadir. Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Tidak ada yang mustahil. Kecuali iman saudara itu mustahil.
Gak ada yang gak mungkin bagi Allah, tapi mustahil bagi manusia. Tapi Allah Roh Kudus disediakan bagi Anda dengan saya. Pada waktu saya mengikuti kelas, tadi pagi saya bilang, waktu saya mengikuti kelas di Singapura, saudara, kemudian masuk grup kecil, saya cukup kaget ada seorang pendeta yang mengatakan Roh Kudus itu tadinya dia percaya cuma tenaga ahli aja, cuma kuasa. Dia gak yakin bahwa Roh Kudus itu pribadi, tapi ketika dia jatuh dalam dosa pornografi, dan kemudian Roh Kudus bicara, dia sadar, dia nangis minta pertobatan daripada Tuhan. Dan dia mulai sadar ternyata Roh Kudus itu betul pribadi yang mungkin bertahun-tahun sudah ngomong sama dia, bertahun-tahun ngomong untuk dipulihkan, bertahun-tahun untuk bertobat, tapi gak bertobat juga. Dan hari itu dia nangis. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, sekali lagi, waktu Pentakosta hadir, kita menemukan satu dari pribadi Allah yang menarik. Sekali lagi saya sedang tidak bicara tentang doktrin, kalau doktrin kita di kelasnya tapi ini khotbah saja saudara. Tapi supaya Anda tahu, Allah Roh Kudus itu menarik. Dia pribadi, tapi dia juga Allah. Dia bukan cuma tenaga ahli, bukan cuma power, bukan cuma authority, bukan cuma kuasa. Tapi dia adalah Allah sendiri. Apa yang dilakukan next oleh Allah Roh Kudus, saudara? Pekerjaannya. Nah, tadi pagi ada 3, karena udah siang saya kasih 4, biar agak banyak sedikit, saudara. Haleluya. 1 adalah bicara keselamatan. Tidak ada orang menyebut Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Gak mungkin. Sekali lagi, gak ada orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan berarti karena Bapak saudara pendeta, Bapak saudara majelis, terus kemudian Anda jadi Kristen. Oh gak bisa. Itu Kristen akhirnya jadi KTP, Kristen gak mengenal Tuhan, Kristen tanpa pertobatan. Karena kenapa? Tanpa Roh Kudus. Roh Kudus bimbing kita dalam keselamatan. Roh Kudus membuat kita lahir baru. Roh Kudus yang memulihkan Anda dengan saya. Karena kenapa? Kita susah memulihkan masa lalu. Kita lebih banyak terikat dengan masa lalu daripada masa depan, Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita hidup hari ini, tapi untuk masa lalu, bukan untuk masa depan. Yang paling saya ingat adalah teman dari istri saya. Yang waktu pulang datang ke rumahnya, di rumahnya ada 8 televisi. 8 layar televisi. Sampai saya bingung, sampai saya bercanda, jangan-jangan di kamar mandimu ada televisi, kalau perlu saya buat. Jadi sambil nongkrong nonton Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, Cinca, Aigu, Kencana. Sekalian Netflix semuanya saudara. Sepeda ada 15. Ruko ada 3. Di salah satu kota di Jawa Barat ada Polres, sebelahnya tanah kosong 1.500 meter punya dia, tengah kota. Berikutnya lagi ada bisnis yang lain, walaupun dia jadi karyawan tapi ada bisnis yang lain. Terus ditanya, kenapa begitu? Saya harus lebih kaya lagi. Kenapa? Karena di masa lalu, tiap kali pertemuan keluarga papa saya selalu merendahkan kami yang miskin ini. Jadi saya mesti kaya karena masa lalu, bukan untuk masa depan. Tanpa Roh Kudus, kita masih terus hidup dengan kebiasaan yang salah. Cara hidup gak tepat. Bapak Ibu, kita perlu Roh Kudus. Karena bahwa kita dalam keselamatan, jaminan. Dimeteraikan orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada jaminan keselamatan. Berikutnya lagi, Roh Kudus menolong dalam kelemahan dan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, kelemahan itu bukan dosa. Contohnya. Ada di antara kita yang kadang kurang fokus ketika untuk belajar atau studi atau memperhatikan sesuatu. Itu jadi kelemahan kita. Ada orang itu ya, gini ya. Bapak Ibu tahu nggak bedanya antara pintar, cerdas, dan bijaksana? Oke, pintar artinya betul minum tolak angin. Oke, cerdas artinya cerdas. Kan katanya rahasia orang pintar. Pintar itu Bapak Ibu adalah karena Anda berulang-ulang belajar terus-menerus akhirnya jadi pintar. Paham? Cerdas itu beda. Belajar 1 jam, main 10 jam, tetap nilainya A, itu ngeselin. Ini yang bikin kita suka dibanding-bandingin, ngeselin banget nih orang nih. Kita udah belajar 9 jam, main cuma 1 jam, tetap nilai 7. Dia cuma belajar 1 jam, main 9 jam, tetap 10. Ini orang perlu gak boleh masuk kelas kita, jangan masuk kelas kita. Gak pernah juara 1 gara-gara ini orang saudara ya. Jadi beda, pintar. Itu karena terus belajar lama-lama jadi pengetahuannya cukup paham, ngerti. Cerdas, kemampuan otaknya itu beda. Tapi hikmat, itu beda. Nangkep saudara ya. Hikmat itu
bagaimana matang pikirannya, bagaimana punya kemampuan memilih, memutuskan, itu hikmat. Bagi orang Ibrani apa itu hikmat? Mengetahui dan memahami bagaimana menjalani hidup. Anda boleh pintar, Anda boleh cerdas, tapi Anda bisa buat salah keputusan. Itu kelemahan. Ya betul gak saudara? Nah Allah Roh Kudus menolong kita dalam segala kelemahan kita. Allah Roh Kudus. Saya jadi gembala sidang sudah baru 3 tahun Bapak Saudara. Terus entah mengapa anak saya bercanda. Anak saya bercanda saudara ya. Jadi karena kami baru merintis saudara ya. Jadi kan banyak keuangan kami itu untuk nombokin pelayanan saudara ya. Terus anak saya yang satu pengen kuliah di luar negeri ceritanya. Si Koko. Terus kemudian kita bilang, Koko tahulah papi sekarang gak kayak dulu. Dulu khotbah keliling, tiap minggu khotbah keliling terus loh ya. Khotbah keliling tiap minggu. Gereja A, gereja B, gereja C. Senin kita istirahat. Selasa sampai Sabtu terima jadwal. Tapi karena menggembalakan, jemaat kadang-kadang kan, ayolah pastor jangan sering pergi lah. Kita kan baru merintis. Oh ya sudah, jadi khotbah dikurangi lah, ini dikurangi. Banyak di rumah, ya banyak kurang saudara ya. Kerjaan di luar juga dikurangin saudara ya. Saya bilang, you tahu lah. Kalau you minta sekolah luar negeri, sulit. Anak saya mintanya Eropa. Ngeri gak saudara ya? Kalau gak bisa Eropa, dia pernah nyebutin tuh pertama adalah ke England, UK. UK kejauhan Jerman, Jerman apalagi. Prancis apalagi Prancis ya. Susah jangan Prancis. Oke, Romania, papa lebih gak ngerti tuh jangan. Oke. Kanada lebih jauh Kanada, lebih jauh. Karena pulang pergi 25 juta ekonominya. Udahlah Malaysia lah atau Singapura lah. Australia lebih dekat lah. Enggak mau Eropa. Anak saya sampai bilang gini ya, papi jadi pendeta, jadi gembala lebih miskin sekarang ya. Kaget saudara ya. Kurang ajar anak makan masih sama saya saudara ya. Masih pinjam fasilitas rumah saya juga, ngomongin saya begitu saudara ya. Kemudian saya ngomong sama dia, gini boleh nggak? Kamu kan sudah tahu nih kondisi papi hari ini, jadi boleh nggak jangan keluar negeri, Indonesia lah. Kalau nggak Indonesia, Singapura atau Malaysia lah. Papi punya banyak teman di Singapura sama Malaysia, kamu bisa di cover secara rohani gitu. Enggak lah pokoknya kalau nggak luar negeri nggak mau. Maksudnya kalau nggak Eropa atau Amerika aku nggak mau. Saya merasa agak nggak nyaman saudara ya waktu itu ya. Kamu kan tahu kami bukannya kalau kamu pergi kan kamu mesti mikir loh. Kita orang tua tuh mikirin bagaimanapun juga kita pasti akan rawat kamu di sana. Ya tahun pertama kamu dapat full scholarship, tapi kan biaya hidup kamu perlu kita support. Ya tolong ngerti lah. Begitu saya malam saudara ya, mau tidur, Roh Kudus ngomong, loh you kalau ngomong gitu salah. Yang you ngomong salah. Loh kok salah kenapa Tuhan? Keadaan saya begitu, iya. Tapi anakmu akan berpikir jadi gembala sidang itu susah ternyata. Oh iya ya saya salah ya. Saya doa Tuhan ampuni saya, itu kelemahan. Saya lihat secara fakta manusianya. Kalau you cuman Indonesia doang, kakakmu lulus kita bisa bayar. Kamu kuliah di Indonesia kita bisa bayar. Kalau terlalu jauh kita gak bisa bayar. Melupakan ada pekerjaan Roh Kudus yang lebih besar. Jadi besok paginya setelah doa pagi, begitu dia sekolah, siangnya atau agak sore dia pulang, saya ngomong, oke, kita perlu diskusi satu hal. Saya mesti luruskan diskusi kemarin gitu ya. Kenapa Pi? So the first thing, as your parents, sebagai orang tuamu, saya akan berusaha sekuat tenaga kemanapun kamu kuliah. Kemanapun kamu kuliah sekarang. Papi akan usahakan, tapi ingat ya, semampunya saya. But the second things, as your pastor, sebagai gembalamu, sebagai hamba Tuhan, cari kehendak Tuhan, bukan kehendak. Kita berdamai kemudian. Karena kalau sudah kehendak Tuhan, Tuhan akan kasih jalan. Kalau sudah kehendak Tuhan, Roh Kudus akan tolong. Dia akan cukupkan. Kalau memang itu kehendak Tuhan. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, hati-hati. But as your parent, saya akan dukung kamu kemanapun kamu pergi. Walaupun kamu walau ketujuh samudra, Papa akan ke sana. Gitu. Papa akan bantu kamu ke tujuh samudra. Samudra ke-8, tapi kamu tenggelam pasti. Sebagai orang tua, saya akan lakukan semampu saya. Dan itu kelemahan maksud saya. Karena kita orang tua punya kelemahan. Melihat anak kita gak sekolah bener, kita marah. Kata-kata kita bisa salah. Tapi Roh Kudus bisa mimpin, bisa nolong. Bahkan lebih hebatnya Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan pada Bapa tentang siapa? Tentang Anda dengan saya.
Ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Kelemahan-kelemahan kita ditopang. Ada orang-orang yang kalau bekerja entah bagaimana kurang bisa fokus. Mungkin karena masa kecilnya atau masa remajanya banyak terus dibully, ditekan, diomongin. Terus akhirnya selalu ketakutan buat keputusan, takut. Nanti kemudian dipermalukan orang. Nanti kalau itu kan salah lagi. Sehingga itu jadi kelemahan. Bukan dosa tapi jadi kelemahan. Tapi satu kali bertobat, menikmati hadirat Tuhan, terima lawatan Tuhan. Jadi mulai fokus tuh. Mulai ngerti hidup dengan baik, hidup dengan baik, hidup dengan baik. Dan pada akhirnya saya ingat betul ini orang dianggap tidak, apa ya orang bilang ya. Kalau bahasa dulu ya, saya nggak tahu kalau bahasa dulu itu namanya tell me. Ya telat mikir lah gitu. Jadi orang udah ketawanya 10 langkah dia baru udah 1 jam tapi. Setelah 1 jam dia baru ketawa yang tadi itu saudara. Kita udah 1 jam udah bahas itu. Kan ada orang tuh model kayak begitu saudara ya. Jadi orang tuh juga ngerasa, aduh masa depan anak saya ini biasanya apa gitu ya. Sudah gitu gak lulus SMA 4 kali. 4 kali gak lulus SMA saudara. Nah temannya sudah mau lulus kuliah, dia masih SMA. Sehingga banyak orang mulai merendahkan, you gak bisa apa, you gak bisa apa. Sampai akhirnya dia nangis sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa apa, aku mesti ngapain Tuhan. Itu kelemahan. Bukan berarti dia berdosa, enggak dia kelemahan. Terus akhirnya dia bikin project. Projectnya tidak ke bimbel atau ke orang pintar yang minum tol angin tadi saudara ya. Dia tidak ikut kursus, enggak. Dia cuma bikin project baca Alkitab. Itu agak unik, saudara, agak unik. Dia cuma baca Alkitab. Menariknya baca Alkitab adalah dalam 4 bulan, dia dalam 3 bulan, selesai 4 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga dalam setahun 16 kali dia selesai. 3 bulan selesai 4 kali, kan triwulan berarti 4 kali triwulan saudara ya. 16 kali. Pertanyaannya apa hebatnya? Nah setiap kali dia membaca, bagian kitab mengatakan engkau berharga dan mulia di mataku. Pertama lewat, engkau berharga, mulia di mataku. Lewat lagi, mulai Roh Kudus bicara. Dengar ya, engkau berharga dan mulia di mataku. Mulai percaya dirinya muncul. Selama ini karena kata orang, jadi makin minder. Temannya yang satu level mulai ngeliat belum bisa apa-apa. Sekarang harga dia mulai muncul. Karena kenapa? Bukan kata teman saya, bukan kata tetangga saya, bukan kata om saya, tapi kata Tuhan, kamu berharga dan mulia di mataku. Sejak itu mulai percaya diri mulai muncul. Mulai muncul percaya dirinya, mulai dia bisa melihat kelemahannya, dia mulai bisa membaca dengan baik, meneliti dengan baik, mulai belajar dengan baik, akhirnya lulus. Bukan cuma lulus, pendidikannya terus baca Alkitab. Akhirnya kesadarannya mulai pulih. Saya ini dipakai Tuhan. Saya bisa jadi berkat. Dan Bill Goddard menjadi seorang yang membuat kurikulum namanya karakter building yang terbaik di Amerika Serikat. Yang digunakan untuk di sekolah-sekolah di SMA dan juga di penjara. Mengubahkan banyak orang dan kemudian sekolahnya ke seluruh dunia. Dan salah satu terdekat saya nggak tahu sekarang di Indonesia sudah muncul atau belum. Tapi di Singapura itu ada perwakilannya. Orang tadinya lemah, gak bisa apa-apa. Waktu baca firman Tuhan, Roh Kudus bicara. Makin kuat dikonfirmasi, makin yakin, konflik, dia jalan. Mengubah banyak orang kemudian. Apa pekerjaan Roh Kudus bagi Anda dengan saya? Kalau kita lihat pekerjaan Roh Kudus berikutnya adalah membimbing dalam kebenaran dan memberi hikmat bagi Anda dengan saya. Bapak saudara, ketika bicara kebenaran, tidak hanya di kayu sune, tapi juga aletheia. Di kayu suni adalah kebenaran karena pengadilan. Anda dan saya ini orang berdosa, orang bersalah yang saksanya bilang, you salah. Tanggal 9 you nyuri, tanggal 9 kamu pasang status gak benar, tanggal 9 kamu korupsi, terus dituduh. Tapi karena Yesus mati bagi Anda dengan saya, kebenaran ditaruh buat kita. Itu di kayu suni. Dia membimbing dalam kebenaran dalam Tuhan, tapi ada namanya aletheia. Aletheia itu apa yang terlihat di depan, maka itu juga yang di dalam. Kalau Anda orang yang tersenyum, bersuka cita, senang lihat orang senang, sedih lihat orang sedih, itu Anda. Bukan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu bukan Anda. Oh gak ada amin. Jangan-jangan Anda begitu rupanya saudara ya. Loh kenapa? Waktu kita lihat bersuka cita, itu sukacita muncul dari hati. Bukan kampret. Gak begitu. Karena membimbing dalam segala kebenaran, aletheia. Yang tadi hati kita busuk, ngomongin orang, kecewa, luka masa lalu mesti kita bawa hari ini. Begitu Roh Kudus hadir,
Diletakkan itu, selesai. Gimana yang lalu? Ya sudah, yang lalu sudah berlalu. Seperti sebuah lagu dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Se-Jawa Barat, Jawa Timur, kayak gitu ya. Tuhan melempar dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Allah Roh Kudus menolong Anda dengan saya untuk tetap dalam kebenaran. Saya menemukan teman-teman yang gak mau jadi direktur, gak mau naik, gak mau dapat untung karena mau kebenaran. Ditolak, iya. Gak nyaman di rumah, iya. Tapi pada 3 bulan, 6 bulan berikutnya, kebenaran itu memulihkan semuanya. Loh, kadang-kadang kita ada keputusan sulit sebenarnya. Roh Kudus kasih hikmat. Sekali lagi, hikmat di atas kecerdasan, kepintaran orang. Hikmat itu pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, kalau Anda mau berhikmat, jadilah tua. Semakin bertambah tua, semakin bijaksana. Udah betul gak ya? Kalau semakin bertambah tua, udahlah kalau makan durian jangan 3 biji. Cukup betul-betul 3 biji. Karena kenapa? Biaya rumah sakitnya lebih mahal. Udah betul gak saudara ya? Kalau kita makin bertambah tua, makin dewasa, rohani kita makin bertumbuh, kita menghargai orang dengan baik. Orang ini Tuhan percayakan jadi aset buat kita, kita kelola hubungan kita dengan baik. Gak cuma jatuhin orang, marahin orang, injak orang, enggak. Kita berhikmat dengan hidup ini. Apalagi dengan pasangan kita. Yang sepakat katakan amin. Karena memang yang tersulit itu dengan pasangan. Orang lain kita mudah mengampuni. Kadang-kadang dengan orang yang terus hidup satu kamar dengan kita. Makan bareng sama kita. Kadang-kadang kesulitannya muncul. Kan lu ngerti gue, tapi lu kenapa kamu kayak gitu, lu kampret. Roh Kudus menolong kita membangun hubungan dengan hikmat. Amin. Apalagi kalau bicara anak-anak sekarang ya Bapak Ibu, membesarkan anak sekarang itu gak mudah katanya. Anak-anak hari ini pun juga kasihan. Karena kenapa? Dari kecil diajar kompetisi. Dari kecil. Apalagi kalau nonton AB itu yang dari Malang itu ya. AB gak mau bye-bye. Itu di TikTok tuh rame itu AB itu ya. Terus anak kita, ayo dong AB kayak dia. Coba enggak. Yang lebih lucu. Anak kita tuh ngeri sebenarnya. Anak sekarang diajak kompetisi sama anak orang lain. Anak yang satu seneng, pinter, hebat, juara 1 terus. Baru umur 5 tahun, keren banget. TK-nya luar biasa, bisa bahasa Mandarin. Lahir di Beijing, itu persoalannya. Anak yang kedua gak bisa bahasa Mandarin, tapi pinter matematika. 1 sampai 1 juta bisa, keren banget. Minum ginkgo biloba. Itu persoalan. Anak kedua gak pinter dengan matematika, gak bahasa. Tapi kalau tiap olahraga pasti menang. Karena makan biskuat, menang tiap hari saudara. Nah persoalannya anak Anda. Bahasa gak bisa, matematika tetap sulit. Olahraga gak mau, menang. Menangis kita lihat kelakuannya saudara. Anak-anak hari ini juga persoalan Bapak Ibu. Gak cuma Anda jadi orang tua ada kelemahan, mereka juga punya kesulitan. Tapi kalau Roh Kudus turun di atasnya, kita dibimbing. Melihat mereka dengan hikmat. Jangan lihat di hari ini karena cerita hidupnya sedang ditulis. Kalau kita berhikmat maka perkataan bijak yang muncul. Amin. Pelukan yang muncul. Semangat yang kita beri pada anak-anak kita. Demikian kita waktu kita bangun hubungan dengan orang lain, gak lihat hari ininya. Karena tulisan-tulisan ke depan novel hidup kita dengan orang itu lagi ditulis oleh Tuhan. Maka hiduplah dengan berhikmat karena kenapa? Ada 3 yang tidak pernah bisa kembali. 1 namanya waktu, kedua namanya kesempatan, yang ketiga perkataan. Gak bisa lewat. Begitu sudah terjadi, gak bisa diambil lagi. Maka kita pasti berhikmat dengan hidup ini. Pelajarannya, pekerjaan Roh Kudus itu jelas. Yang terakhir memberikan kuasa untuk bersaksi dan melayani. Murid-murid Yesus waktu ditinggalkan, ya agak bingung juga. Dan Anda lihat dalam pasal 1 ayat ke-11, malaikat datang, hai orang-orang Yudea, orang-orang Yerusalem, orang Yahudi, murid-murid Yesus. Ngapain ngeliat terus? Yesus naik ke surga itu, 1 kali akan turun dengan cara yang sama. Tapi sekarang pergi dulu, tunggu. Mereka ngarepin sesuatu. Siapa tahu Yesus turun lagi. Karena Yesus belum naik, dia janji. Kerajaan surga akan datang. Kerajaanku akan datang. Waktu dia bilang kerajaanku, Petrus ngomong nanti Perdana Menterinya saya lah. Ya Yakobus kamu kayaknya kehakiman aja cocok begitu. Kalau Andreas, Matius itu pemungut cukai, kamu Menteri Keuangan aja. Bagi-bagi jabatan sebenarnya. Tiba-tiba Yesus naik, karena mereka bingung mana kerajaannya.
Gak turun kerajaannya ternyata. Kaget. Tapi ternyata berbeda ketika Roh Kudus itu turun. Petrus yang tadinya pemalu, Petrus tadinya pengkhianat, Petrus menyangkali, tiba-tiba waktu dia selesai beribadah, kemudian biasanya ketika orang Yahudi ibadah, dan kalau mau dapat upah, dapat pahala, ada 3 yang dilakukan. 1, doa dengan sungguh-sungguh. 2, puasa. 3, sedekah. Itulah kenapa setiap kali orang beribadah di bait suci, maka ada orang miskin di luar area bait suci, supaya orang kasih sedekah, supaya pahalanya lengkap. Doa, puasa, sedekah. Waktu kemudian dia datang lihat ada orang yang lumpuh sekian tahun. Pak, kasih saya makan. Petrus ngomong, lihat padaku. Orangnya kaget. Karena kenapa? Selama ini orang kalau kasih duit, lepas aja. Gak pernah ditaruh dengan cara, pokoknya setengah agak dilempar karena takutnya kalau dekat dengan mereka najis. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Lihat padaku, gila ganteng banget nih orang, siapa ini? Kaget saudara, karena lihat. Gak pernah ada yang ngomong begitu. Emas perak gak ada, kere ternyata sama. Karena emas perak tidak ada padaku. Tetapi demi nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Itu yang membuat perbedaan kualitas hidupnya. Sekarang kamu bukan pengemis yang menunggu pertolongan orang. Sekarang kamu bisa nolong dirimu sendiri dan bahkan bisa nolong orang lain. Kualitas hidup orang berubah. Itulah kuasa yang Tuhan beri. Bukan cuma baptisan roh, bukan cuma bahasa roh, bukan cuma karunia. Tapi harusnya kalau Roh Kudus turun, kuasa hadir akan mengubahkan orang lain. Amin. Mengubahkan kantormu, mengubahkan temanmu. Harusnya diubahkan saudara. Harusnya mengalami perubahan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ada seorang yang kami layani punya 19 kuasa kegelapan. Waktu punya 19 kuasa kegelapan, mental ke belakang, dilayani lama maju ke depan. Ternyata ada 9 lagi yang ternyata punya kuasa juga. Dalam retret dilayani, dipulihkan, layani. Satu orang nih di retret khusus kita doakan. Masuk sebuah ruangan. Waktu masuk sebuah ruangan, sementara dia tertidur, saudara, tertidur, itu diangkat oleh rohnya, itu nempel. Jadi sambil tidur, badannya nempel di tembok, saudara. Kalau Anda pernah nonton Cynthia Hiaplu, The Legend of Condor Heroes, saudara, yang produksi dari Semarang, siapa namanya? Kopigo, saudara. Itu kan kayak film-film nempel di tembok sana, tembok sini kayak Spider-Man gitu, saudara ya. Itu badannya, punggungnya bisa nempel gitu. Sambil tidur nempel begitu. Wah, kita kaget sebenarnya. Doain, akhirnya kuasanya hilang, lenyap. Disembuhkan. Yang menariknya setelah dipulihkan, orang yang terima urapan Roh Kudus, dia bawa 10 temannya bertobat terima Tuhan Yesus. Lu kuasa terus mengalir terus. Gak boleh berhenti sama saudara. Puji Tuhan ini menyala. Gak boleh berhenti sama saudara. Harus terus mengalir. Harus buat perubahan. Sehingga setiap orang kita kenal, yang tadinya mungkin licik, lihai, licin, ligiat berubah. Amin. Dijamahkan Tuhan. Mungkin bisnisnya suka salah, bisnisnya suka yang gak benar. Waktu mengenal saudara, pemulihan terjadi. Amin. Saya mengenal ada seorang ibu yang marah dengan pasangannya. Waktu sedang menyembah Tuhan, dilayani Tuhan, Tuhan bicara. Selesai lagi, jadi singer saudara ya. Selesai dia ngomong, pastor, itu saya. 2 tahun ini saya sedang marah dengan pasangan saya. Tapi saya jadi singer. Hatinya terluka. Tapi malam itu dia berjanji pulang bawa anak-anaknya untuk mengasihi papanya. Dan Tuhan pulihkan 10 hari berikutnya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya sangat percaya. Janji Tuhan itu luar biasa. Janji Tuhan tentang Roh Kudus itu menarik. Tapi bukan cuman kuasa. Bukan cuman tanda. Tapi dia pribadi yang rindu berbicara buat saudara. Hari ini di hari Pentakosta, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah Roh Kudus yang sama masih Anda izinkan tinggal, berkuasa, memimpin, menuntun? Atau ya nanti kalau saya butuh saya akan ngomong sama Roh Kudus. Waktunya hari ini buat keputusan. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Tempat ini bukan tontonan Bapak Ibu, tapi ada tuntunan Tuhan bagi kita. Tempat ini bukan tempat hanya untuk bernyanyi, bermazmur, tapi tempat di mana Allah sedang hadir melawat setiap kita. Saya berdoa buat setiap saudara yang hadir hari ini. Waktu kamu merasa kering secara rohani. Tapi ini momennya berkata, Tuhan, this is my time. Ini waktunya saya mau buka hati. Terima lawatan, terima anugerah Tuhan. Sehingga perkataanku bukan lagi perkataan yang marah, kecewa, luka. Tapi penuh dengan buah roh karena Roh Kudus bekerja. Beri api, beri hujan. Seperti yang
jika berhembus, Roh Kudus beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus, Roh Kudus beri kuasa. Sekali lagi dengan iman, sekali lagi mari katakan, Tuhan nyatakan api membuat kami. Beri api, seperti yang kau janjikan. Berhembus, Roh Kudus beri kuasa urapanmu sekarang. Dengan waktu yang sangat singkat ini Bapak Ibu, engkau yang perlu Tuhan nyalakan kembali. Tuhan, Allah Roh Kudus bimbing hidupku, tuntun aku. Aku pernah marah, kecewa, situasi itu membuat aku jatuh, aku dikalahkan, tapi aku mau bangkit, mau jadi pemenang, aku mau dikerjakan perkara-perkara ilahi dalam kehidupanku, sehingga seluruh hidupku jadi berkat buat orang lain. Saya rindu berdoa bagi saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sehingga rumah tanggamu diberkati. Kemudian kau melangkah menikmati kasih setia Tuhan, tuntunan Tuhan tinggal atas kehidupanmu. Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat, suami istri dengan anak-anak mereka, setiap keluarga yang hadir, anak-anak muda yang tinggal, orang-orang dewasa muda yang tinggal di atasnya, oma opa yang hadir, Tuhan, urapanmu turun bagi setiap kami, karena kemenangan sedang terjadi, tuntunan Tuhan sedang terjadi, dan kemuliaanmu hadir dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Apa yang sudah pernah kami taruh dalam hati kami, luka, rasa kecewa, kekeringan rohani, ketakutan, harga diri yang dihancurkan, siang ini Tuhan pulihkan kami, siang ini Tuhan jamah kami kembali, dan kami yang kering secara rohani, kami mulai dipuaskan karena kami buka hati, kami mengikuti tuntunan Allah Roh Kudus berbicara, menopang, menguatkan setiap kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus, apa yang pernah hilang Tuhan kembalikan, apa yang pernah hilang Tuhan kembalikan. Apa yang kami takuti, hari ini kami belajar berani menghadapinya. Karena Allah Roh Kudus berikan roh keberanian. Mari Tuhan, yang sakit Tuhan jamah hari ini. Setiap yang sakit bagian belakang kepala kami Tuhan, leher yang kaku Tuhan Yesus, punggung yang sedang bermasalah Tuhan Yesus, jantung yang terus berdebar-debar, irama jantung sedang bermasalah, Tuhan juga urapanmu turun di atasnya, lawatan Tuhan terjadi. Oh haleluya, beri api, beri kasih Tuhan buat hadirat-Mu, firman-Mu, materaikan semua apa yang kami dengar, biar kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan terima kasih, ini waktunya kami datang membawa persembahan, berkati persembahan kami, dengan sukacita sambil mengucap syukur kami bawa. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, silakan duduk Bapak Saudara. Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah Pentecost Sunday-Mu Tuhan Yesus, di ibadah
Siang sore hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus-Mu Kau curahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus Kristus untuk pendetaan dari imam yang Tuhan kirim buat kami. Kami memberkati hamba-Mu, pelayanannya Tuhan, berkati bersama istri anak-anaknya, keluarga dan keluarga besar dan penggembalaan di gereja lokalnya Tuhan. Biar terus Tuhan pakai dahsyat untuk melayani jiwa-jiwa, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Makasih ya Bapak, kami juga bawa di dalam-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, gembala sidang kami yang kami kasihi, Pastor Niko Nyotora Harjo bersama Ibu Hermin. Ya Tuhan, terus beri saya perlindungan Tuhan sempurna bagi keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Terus sertai setiap langkah-langkahnya Tuhan dengan tanda-tanda yang heran, dengan kuasa, dengan mujizat-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Berkati terus dengan kesehatan, berkati terus dengan panjang umur, pengurapan Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan. Supaya pelayanan hamba-Mu terus berdampak, membawa jiwa-jiwa Tuhan Yesus datang kepada Tuhan. Third Pentecost, messenger of the third Pentecost Tuhan, bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Pastor Niko ke dalam tangan-Mu. Kami juga bawa dalam doa Tuhan Yesus Kristus, gembala kami yang kami kasihi Tuhan, gembala gereja SCP ya Tuhan, Pastor Billy Nyotora Harjo. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan kami merisai hamba-Mu ini dengan doa ya Tuhan, perlindungan darah Yesus, kuasa darah Yesus terus tutup bungkus Pastor kami, Bu Milka, Brandon, jenis keluarga ini Tuhan, dan kuasa darah Yesus yang kudus di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terus pakai dalam penggembalaan, pelayanan Tuhan Yesus Kristus gereja SCP terus menuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja SCP semakin selaras di dalam kehendak Tuhan, menyelesaikan amanat agung di dalam nama Yesus. Terus berikan roh yang terus menyala-nyala Tuhan, kerendahan hati Tuhan Yesus, hati yang tulus, hati yang murni di dalam nama Tuhan Yesus, dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, dan dalam menjadi teladan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan, untuk memimpin kami Tuhan dalam kegerakan-kegerakannya Tuhan. Makasih ya Bapak, kami serahkan Pastor Billy bersama Ibu, bersama anak-anaknya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami yang melayani juga Tuhan. Kami kembalikan setiap puji, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai setiap kami lebih lagi Tuhan. Biar roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, setiap bidang yang kami layani Tuhan. Biar semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir siang sore hari ini. Kami percaya Tuhan mereka datang, mereka pulang Tuhan gak sama seperti mereka datang. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan sudah beri kelegaan Tuhan Yesus. Kami percaya setiap pergumulan demi pergumulan Tuhan mereka temukan jawaban di dalam Tuhan melalui ibadah-Mu siang sore hari ini. Berkati mereka yang usaha, berkati mereka yang sekolah, masa-masa ujian anak-anak-Mu juga Tuhan. Tuhan berikan konsentrasi Tuhan, tolong supaya bisa mereka belajar dengan baik. Juga berkati setiap yang bekerja Tuhan Yesus, apapun yang mereka pegang, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat mereka jadi orang-orang berhasil di dalam Tuhan. Berkati setiap persembahan yang mereka tabur Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Makasih ya Bapak, dan kami angkat tangan, kami angkat hati kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Ya Aba, ya Bapak, kami minta belas kasihan-Mu atas negara kami, atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan lawatan-Mu atas negeri kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, minta kemurahan Tuhan, minta anugerah-Mu Tuhan, terus menuntun bangsa kami, sampai bangsa kami masuk menggenapi destininya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan nyatakan atas bangsa kami, semuanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang gagal di dalam nama Yesus. Indonesia menjadi bangsa domba. Indonesia menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang menyukakan hati Tuhan. Kami percaya penduduknya adalah bilangan orang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa buat pemerintahan bangsa ini saat ini Tuhan, pemerintahan Pak Prabowo Tuhan, semua jajarannya Tuhan. Kami mintakan roh takut akan Tuhan yang menguasai mereka Tuhan. Kami percaya setiap krisis yang terjadi Tuhan di bangsa-bangsa Tuhan, kami percaya tangan Tuhan akan meluputkan bangsa kami. Berikan mereka kebijaksanaan Tuhan Yesus Kristus. Setiap keputusan yang diambil boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami lepaskan berkat, kami lepaskan damai sejahtera Tuhan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang, kami siap terima berkat Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya dengan iman. Kiranya segala berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang manis bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita semua mulai siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya, Tuhan Yesus memberkati.
It's you.